Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kegiatan pengabdian masyarakat kami yang berjudul Penerapan Pemahaman Agama bagi Anak di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Al-Um. Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi kami sebagai mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dalam mendukung pembinaan karakter anak-anak melalui pendekatan keagamaan. Perkenalkan, nama saya Sailaris Nadila dengan NIM 64240003 selaku Ketua Pelaksana dengan tugas membuat jadwal kegiatan, mengurus administrasi perizinan, dan mengetuai pelaksanaan kegiatan. Perkenalkan, nama saya Tasya Amalia dengan NIM 64240429 selaku sekretaris. Saya bertanggung jawab untuk membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan membantu membuat dokumen perizinan. Perkenalkan, nama saya Saul Salsabila dengan NIM 64240395 yang bertugas untuk bertanggung jawab atas konsumsi para santri dan panitia pelaksana. Perkenalkan, nama saya Indri Widya Pratiwi selaku bendahara dengan NIM 64240729 bertanggung jawab mengelola keuangan kelompok. Perkenalkan, nama saya Gina Sakina Putri selaku seksi dokumentasi dengan NIM 64240079 bertugas bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan. Perkenalkan, nama saya Novita Landari dengan NIM 64240503 selaku tugas bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Al-Um yang berlokasi di Masjid Ar-Riyad, Jalan Ketopang Dongkal, Kelurahan Cipondo Indah, Kota Tangerang, Banten. Jarak dari kampus sekitar 8,7 km. Jumlah anak saat survei kurang lebih 20 anak usia 7 sampai 17 tahun. Yang ikut kegiatan 15 anak usianya 7 sampai 18 tahun. Pengurusnya Ustadz Hasan Sobir yang memiliki latar belakang dasar pendidikan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pengurus, Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Al-Um merupakan lembaga sosial yang membina anak-anak yatim dan duafa dalam aspek akademik, akhlak, dan spiritual. Pengurus panti telah menjalankan program pembinaan rutin, namun masih menggunakan pendekatan yang cenderung konvensional. Dibutuhkan penyegaran metode dan materi pembinaan agar lebih kontekstual, menarik, dan mudah diserapi oleh anak-anak. Kegiatan PKM ini hadir sebagai bentuk kontribusi mahasiswa untuk mendukung program pembinaan dengan pendekatan yang lebih kreatif, partisipatif, dan menyenangkan. Permasalahan mitra. Permasalahan utama yang kami temukan di lapangan adalah kurangnya media edukatif yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak-anak. Selain itu, kami juga melihat adanya kebutuhan akan penyegaran motivasi belajar karena sebagian besar anak-anak cenderung kehilangan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran rutin. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya variasi metode pembelajaran serta kurangnya stimulasi positif yang dapat membangkitkan minat dan keterlibatan mereka. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi dasar penting bagi kami dalam merancang kegiatan yang tidak hanya kreatif dan menyenangkan, tetapi juga bersifat partisipasif, serta mampu meningkatkan motivasi dan daya pikir anak-anak secara keseluruhan. Solusi, pembiasaan sikap positif, melatih anak-anak dalam menerapkan nilai agama melalui kebiasaan baik sehari-hari, permainan edukatif, kuis pengetahuan, dan fun games berupa tebak-tebakan. Yang ketiga adalah diskusi kelompok, meningkatkan partisipasi aktif
interaksi langsung. Kami berikan berupa pembinaan agama menggunakan metode diskusi kelompok, permainan edukatif, dan storytelling. Dengan pendekatan ini, kami harap nilai-nilai agama dapat lebih mudah dicerna dan diterapkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi anak-anak dari materi yang sudah kami berikan. Tujuan pengabdian. Pada slide ini, kami ingin menjelaskan lebih dalam mengenai 5 tujuan utama pengabdian kami kepada anak-anak panti. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman agama. Kami melaksanakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan agar anak-anak panti bisa lebih mudah memahami nilai-nilai keagamaan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah membentuk karakter dan moral dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Kami berharap anak-anak memiliki karakter yang kuat dan moral yang baik. Ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidup mereka kelak. Yang ketiga adalah penerapan nilai-nilai agama seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Kami ingin anak-anak tidak hanya memahami agama secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat adalah membangun rasa percaya diri dan kebersamaan. Melalui aktivitas kelompok yang positif, kami berharap anak-anak menjadi lebih berani, mandiri, dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Yang terakhir adalah memberikan motivasi dan inspirasi. Kami ingin anak-anak termotivasi untuk terus belajar, berusaha, dan bermimpi besar. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap mereka bisa semakin berkembang dan berprestasi di masa depan. Metode pelaksanaan tahap 1. Di sini kita mempunyai persiapan, ada 6 persiapan, yaitu survei ke tempat panti asuhan, kedua, meminta perizinan, ketiga, koordinasi dengan pengurus panti dan ketua panti asuhan, keempat, menjadwalkan kegiatan di panti asuhan, kelima, penyusunan materi dan alat bantu untuk kegiatan. Dan yang terakhir, keenam, adalah konsumsi untuk anak panti asuhan. Dan tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan di panti asuhan. Di jam pertama, jam 10 sampai jam 10:10, kita membuka sambutan, doa, dan perkenalan tim. Jam 10:10 sampai jam 10:50 memaparkan materi dari mahasiswa untuk anak-anak panti. Dan jam 10:50 sampai jam 11:10 kita membuat games untuk anak-anak panti bermain games dengan kami. Dari jam 11:30 sampai jam 11:50 kita membuat harapan kecil untuk dari anak-anak panti yang ditulis di kertas selembar. Dari jam 11:50 sampai jam 12 pas penutupan dan dokumentasi, ucapan terima kasih dan berbagi konsumsi kepada anak-anak panti. Tahap ketiga adalah evaluasi, refleksi kegiatan bersama untuk anak-anak dengan mendengarkan harapan yang mereka tulis, dan kedua, mendokumentasikan foto dan video, dan yang ketiga, menyusun laporan. Berikutnya adalah anggaran biaya. Pada slide ini, kami ingin memaparkan secara transparan anggaran biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan pengabdian ini. Yang pertama adalah snack senilai Rp110.000 untuk memberikan cemilan ringan yang bisa menambah semangat anak-anak selama kegiatan. Yang kedua adalah pembungkus makanan atau pembungkus snack senilai Rp13.000 untuk menjaga kebersihan dan memastikan makanan tetap higienis. Yang berikutnya adalah tumbler untuk gift Rp37.000 sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak agar mereka merasa lebih dihargai. Yang berikutnya adalah konsumsi untuk santri dan panitia senilai Rp375.000. Ini adalah konsumsi utama yang disediakan agar semua peserta
baik anak-anak maupun panitia tetap semangat dan nyaman selama kegiatan. Yang terakhir adalah kue senilai 80.000 sebagai pelengkap dan untuk menambah kehangatan suasana dalam acara. Total anggaran yang kami keluarkan adalah senilai 615.000. Kami telah mengatur keuangan seefisien mungkin agar kegiatan ini tetap berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua pihak. Hasil kegiatan akan dibacakan oleh Setelah kita analisis, kegiatan ini menghasilkan yang pertama ada anak-anak lebih antusias mengikuti kegiatan melalui metode interaktif. Yang kedua, anak-anak mampu mengungkapkan harapan dan cita-cita dengan lebih percaya diri. Yang ketiga, ada terjalinnya hubungan emosional yang positif antara mahasiswa dan anak-anak panti. Dampak positif dari kegiatan ini adalah memotivasi anak-anak untuk lebih giat dalam belajar agama dan menerapkan dalam kehidupannya. Mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam membina dan mengedukasi anak-anak dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah kegiatan penerapan pemahaman agama bagi anak di panti asuhan yatim piatu dan duafa al-um menghasilkan dilaksanakannya dengan lancar dan mendapatkan sambutan positif dari anak-anak panti. Metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, storytelling, dan kuis edukatif membuat anak-anak lebih antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman agama, tetapi juga memperkuat karakter dan rasa percaya diri mereka. Kami merasa kegiatan ini menjadi bentuk nyata kontribusi mahasiswa terhadap pendidikan karakter anak-anak yatim dan duafa. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberi kontribusi nyata dalam pendidikan agama anak-anak panti, serta menjadi inspirasi untuk pengabdian masyarakat selanjutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi, terutama kepada pihak panti yang telah memberikan perizinan untuk kami melakukan pengabdian masyarakat, kepada dosen juga, pembimbing, Budia, dan kepada semua anak-anak panti serta panitia-panitia yang telah melakukan Zoom ini. Ya, ada yang mau disampaikan? Tidak. Belum penutupan. Tasya mau sampaikan? Ya, sekian pembahasan materi mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah kami laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih. Terima kasih.